Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, semoga kita semua dirahmati Allah, diberi berkah, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang saya muliakan, sebentar tadi kita mendengarkan azan zuhur. Dalam azan itu ada beberapa zikir, di antaranya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua panggilan, hanya dua panggilan di situ. Dalam azan itu hanya dua panggilan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu adalah panggilan untuk datang sholat. Hayya 'alal falah itu panggilan untuk menang, untuk beruntung. Nah, kita coba melihat keberuntungan apa yang kita peroleh bila kita hadir sholat. Jamaah sekalian, ada di dalam surat An-Nur, Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu khutuwati syaitan, jangan kamu turuti tipu daya syaitan. Wa may yattabi'u khutuwati syaitan, kalau ada yang mengikuti tipu daya syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu sesungguhnya adalah memperdaya kamu untuk mengerjakan fahsya dan mengerjakan mungkar. Jamaah sekalian, panggilan Allah terhadap orang-orang yang beriman tentu mungkin ya, berat sangka, zanni, itu panggilan untuk kita. Karena kita menempatkan diri kita sebagai amanu, orang yang melaksanakan iman. Sebagai amanu, diperingatkan oleh Allah, jangan ikuti tipu daya syaitan, karena syaitan itu akan mengajakmu kepada fahsya wal munkar. Sekarang kita perlu memahami fahsya itu apa, munkar itu apa. Kenapa kok sampai Allah mengkhawatirkan kita orang beriman? Jangan kamu ikuti tipu daya setan, nanti kamu diajaknya berfahsya dan bermungkar. Fahsya itu apa? Jemaah sekalian, fahsya dan mungkar adalah dua kata yang diperuntukkan untuk perbuatan manusia terburuk. Karena itu adalah tipu daya setan. Ulama memberi contoh. Apa itu fahsya? Contoh fahsya yang kita temukan di dalam kitab-kitab ulama
fikih maupun ulama tasawuf mencontohkan kepada menghina orang. Itu dikategorikan pada fahsya. Berzina, korupsi, menipu, menggunjing, dan lain sebagainya, yang pada dasarnya itu adalah melanggar larangan. Kita dilarang menghina, lalu kita menghina. Ini tipu daya setan, namanya fahsya. Fahsya itu contohnya diberikan oleh ulama adalah menghina, membuli, berzina, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian mungkar. Kata mungkar itu biasanya dipakai untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan orang yang tidak baik, seperti enggan menunaikan zakat, tidak mau berzakat, malih sholat, tidak mau puasa, yang pada dasarnya adalah melanggar perintah. Diperintahkan puasa, tidak mau puasa, diperintahkan menegakkan sholat, tidak mau menegakkan sholat. Itu disebut dengan mungkar. Jadi kalau fahsya kecenderungannya adalah melanggar larangan, kalau mungkar kecenderungannya adalah melanggar perintah. Kalau melanggar larangan, tak boleh menghina orang lalu menghina. Kalau melanggar perintah, disuruh sholat, tak mau sholat. Ini penjelasan ulama berkaitan dengan kata yang dua itu. Kemudian kalau kita lihat dalam kamus Arab yang disebut dengan, yang berjudul Al-Mu'jam Wasit, kata fahsya menurut Al-Mu'jam dan mungkar merujuk kepada perbuatan yang sangat buruk, kotor, dan tidak pantas. Tidak pantas secara budaya, tidak pantas secara bermasyarakat, dan tidak pantas secara agama. Ini disebut dengan fahsya dan mungkar. Lalu kalau kita lihat dalam Al-Quran, seperti yang disebut tadi, surat An-Nur ayat 21 menyatakan bahwa la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Bila kita ikut tipu daya syaitan, maka kita akan diajaknya berbuat fahsya dan berbuat mungkar. Kesimpulannya adalah kata fahsya dan mungkar adalah dua tipu daya syaitan untuk manusia. Lalu bagaimana kita mengatasi supaya jangan kena oleh fahsya, jangan kena oleh mungkar? Kita temukan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah hidayah. Lalu Allah memberikan rekomendasi dalam bahasa halusnya. Allah memberikan rekomendasi kepada kita supaya jangan kena fahsya, jangan kena mungkar. Jangan cenderung melanggar perintah, jangan cenderung melanggar larangan. Apa itu? Pertama, berlindunglah dengan Allah. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita, kalau mau baca Al-Quran, mulai dulu dengan a'udzubillah. Lihat surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu akan baca Al-Quran, berlindung dulu dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Begitu berbahayanya setan. Karena setan bisa menjadikan kita tak jadi baca Al-Quran. Sudah siap baca Al-Quran, digodanya kita tak jadi baca Al-Quran. Berarti kita melanggar perintah. Kita diperintah baca Al-Quran, kita tidak mau. Mungkar itu namanya. Kemudian dalam ayat-ayat lain juga banyak perintah kepada kita agar berlindung dengan Allah. Mungkin dengan bahasa yang agak berbeda. Misalnya dalam surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindunglah kamu dengan Tuhannya Falak. Siapa itu Tuhan Falak? Tuhan Falak adalah Allah. Disuruh berlindung pribadi, a'udzu. Itu bukan rame-rame, sendiri-sendiri. A'udzu, bukan na'udzu. A'udzu. Jadi memohon perlindungan kepada Allah itu masing-masing.
Bila semua kita sudah terlindungi oleh Allah, maka semua kita menjadi orang yang terhindar dari fahsya dan mungkar. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi di ayat yang lain seperti dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas, dari kejahatan juga. Kita disuruh berlindung dengan Tuhannya manusia dari kejahatan yang dibuat oleh manusia. Syar itu artinya kejahatan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang menjadikan manusia terpedaya, terganggu jiwanya. Jadi, pertama, untuk tidak kena oleh tipu daya setan berbuat fahsya dan mungkar, maka pertama berlindunglah dengan Allah. Yang kedua, nah ini yang ada hubungannya dengan hayalal falah, yaitu tegakkan sholat. Karena kalau kita tegakkan sholat, kita terhindar dari fahsya dan mungkar. Karena kita tidak akan mampu digoda kalau kita sudah sholat dengan baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Jelaskanlah kepada hambamu tentang apa yang diceritakan, yang disampaikan dalam kitab Al-Quran. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat akan membawa kamu terhindar dari fahsya'i dan mungkar. Jadi terhindarnya dari fahsya dan mungkar adalah sebuah kemenangan. Inilah yang al-falah itu, yang diserukan oleh muazin, hayya 'alal falah. Mari kita kejar kemenangan dengan menegakkan salat. Kenapa? Karena dengan menegakkan salat dengan baik, kita akan menjadi orang yang terhindar dari fahsya dan mungkar. Insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.